Hutan alas watu berada di pinggir desa, dikenal sebagai tempat angker yang jarang disentuh manusia. Namun bagi Surya, pemuda dusun berjiwa sepi, tempat itu justru menjadi pelarian dari keramaian dunia. Ia sering menyepi di bawah pohon beringin tua yang konon tumbuh di atas gerbang alam lain. Suatu malam, saat bulan separuh tenggelam dan kabut tipis mulai merayap dari tanah, Surya mendengar alunan suara lembut mengalun dari dalam kabut. Suara itu bukan nyanyian biasa, ia seolah merayap ke dalam dada, menimbulkan rasa rindu pada sesuatu yang tak pernah dikenalnya. Langkah kakinya seperti dituntun oleh suara itu, menembus semak dan pepohonan, hingga ia tiba di sebuah tanah lapang berselimut embun tipis. Di sana, sosok perempuan bersinar lembut berdiri di antara kabut. Rambutnya hitam menjurai, matanya bening seperti danau malam, dan tubuhnya diselimuti gaun keemasan dengan ornamen kerajaan masa silam. Surya terpaku. Perempuan itu tersenyum padanya, senyum yang mampu melelehkan rasa takut, senyum yang terasa seperti panggilan dari kehidupan sebelumnya. "Aku Ayudhya," ucapnya, "penjaga batas dua dunia, yang sudah lama menantikan hadirmu, Surya." Suaranya seperti bisikan angin malam yang menyejukkan namun membuai. Surya tak sempat bertanya siapa dia sebenarnya. Ketika matanya menatap lebih dalam, tubuhnya dilanda gelombang rasa hangat yang menjalar dari kepala hingga kaki, seperti diselimuti kabut tipis yang mengelus kulitnya. Ia tersadar bahwa sosok ini bukan manusia biasa, namun bukan pula makhluk yang hendak mencelakakannya. Sejak malam itu, Surya pulang dengan dada berdebar dan pikiran yang tak menentu. Ia tahu dirinya telah membuka gerbang sesuatu yang besar, mungkin berbahaya, namun terlalu menggoda untuk dihindari. Setiap malam berikutnya, suara Ayudhya kembali memanggilnya, dari balik mimpi, dari balik bayangan pohon, dari dalam dadanya sendiri. Dan tanpa sadar, Surya telah melangkah ke dunia di mana batas antara kenikmatan dan kutukan tidak lagi jelas. Sejak pertemuan itu, malam-malam Surya tak lagi sunyi. Dalam tidurnya, ia kerap terbangun dengan napas terengah dan tubuh bermandikan keringat dingin, seolah baru saja keluar dari pelukan panjang yang mengguncang tubuh dan batinnya. Ia melihat Ayudhya dalam mimpi, wajahnya begitu dekat, kulitnya memancarkan cahaya samar, dan sentuhannya tak seperti manusia, lembut, namun mengandung arus panas yang menjalar ke sekujur tubuh. Di dunia mimpi itu, mereka bersatu dalam pelukan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Surya terbangun dengan dada berdegup hebat, antara takut, bahagia, dan candu. Hari-hari Surya mulai kacau. Ia menjadi pendiam, kehilangan nafsu makan, namun anehnya justru semakin kuat setiap kali malam tiba. Ia menolak ajakan teman-temannya, enggan keluar rumah, hanya menanti gelap datang agar ia bisa kembali masuk ke dunia Ayudhya. Di dalam dirinya mulai tumbuh keyakinan bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Sentuhan-sentuhan Ayudhya tak hanya menghangatkan tubuhnya, tapi juga seperti membuka gerbang pengetahuan aneh. Ia bisa mendengar bisikan dedaunan, merasakan emosi orang lain, bahkan memahami bahasa burung gagak yang melintas di atas rumahnya. Suatu malam, Ayudhya muncul tidak hanya dalam mimpi, tapi nyata, di pojok bilik kamarnya, di bawah cahaya lampu minyak yang berkelip. Kabut putih merayap dari lantai saat sosoknya perlahan menjelma, harum bunga kenanga memenuhi udara. Ia mendekat dan menyentuh dada Surya, lalu membisikkan kata-kata dalam bahasa yang belum pernah ia dengar, namun anehnya bisa ia mengerti, "Ruhmu telah terikat padaku, tubuhmu akan menjadi jembatan antara dua alam." Dalam sekejap, tubuh Surya melayang seperti kapas, tenggelam dalam pelukan yang membuatnya lupa akan dunia. Saat fajar menjelang, Surya terbangun di tengah ladang, tak tahu bagaimana ia. Sampai di sana, bajunya basah oleh embun, namun tubuhnya terasa ringan, seolah baru saja melewati badai kenikmatan dan disucikan oleh kekuatan lain. Di tangannya tergenggam sekuntum bunga kenanga kering yang belum pernah ia petik. Di hatinya tersimpan pertanyaan yang mulai mengguncang, apakah ia sedang jatuh cinta, atau perlahan-lahan sedang direnggut jiwanya. Surya kini hidup di antara dua dunia. Di siang hari, ia hanya jasad yang melangkah tanpa arah, bicara seperlunya, menatap kosong pada langit, dan menghindari orang-orang yang dikenalnya. Namun ketika malam datang, jiwanya seakan melesat menembus batas ruang. Di istana cahaya Ayudhya yang terapung di antara kabut dan bintang, Surya disambut dengan pelukan yang membius dan kata-kata manis yang membenamkan logika. Di sanalah, Ayudhya menyatakan cinta abadi yang tak mengenal umur dan waktu, namun juga memohon kesetiaan mutlak darinya. "Jika kau tetap bersamaku, kau akan menjadi raja dalam alam yang tak akan pernah mati,
bisiknya, dengan mata yang memancarkan keabadian. Surya terguncang, namun juga tergoda. Dunia Ayudhya terasa sempurna, tidak ada rasa sakit, tidak ada kematian, hanya kenikmatan dan keindahan abadi. Namun ada harga yang harus dibayar, Surya tidak boleh mencintai manusia lagi, tidak boleh menikah, bahkan menyentuh wanita lain. Hatinya mulai terombang-ambing. Di kampung, orang tuanya telah menjodohkannya dengan Sari, gadis lembut yang diam-diam menaruh hati padanya sejak kecil. Surya bimbang, tapi kekuatan Ayudhya seperti terus menancap dalam pikirannya, menariknya semakin dalam. Ketika hari lamaran tiba, Surya tiba-tiba menghilang. Warga panik, orang tuanya menangis, dan Sari hanya bisa menatap langit senja dengan hati yang hancur. Malam itu, di tengah suara gamelan yang gagal diputar, Surya muncul di pinggir desa dengan tubuh basah kuyup dan mata merah menyala. Ia hanya berkata lirih, "Maaf, aku sudah jadi milik yang lain." Tak ada yang paham maksudnya. Tapi sejak malam itu, siapapun yang melihat Surya akan merasa nyeri di dada, seolah membawa beban yang tak kasat mata. Di alam Ayudhya, Surya diberikan mahkota kristal dan duduk di singgasana bayangan, tak nyata, tapi nyata bagi jiwanya. Ayudhya mencium keningnya, dan dari pelukan itu, Surya merasa hidup kembali, namun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai penjaga gerbang cinta yang tak bisa dijelaskan oleh waktu. Ia telah membuat pilihan, tanpa tahu bahwa pilihan itu akan menariknya ke jalan yang tak bisa ia kembalikan. Hari-hari Surya tak lagi milik dunia ini. Tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh, berat badannya turun meski ia makan seperti biasa, kulitnya semakin pucat seperti lilin malam, dan matanya memerah setiap fajar menyingsing. Namun anehnya, ia merasa kuat saat malam menjelang, seolah energi kehidupan tidak berasal dari makanan, tetapi dari pertemuan rahasia dengan Ayudhya di antara dimensi gaib. Ayudhya kini tak hanya hadir dalam tidur, tapi bisa memanggil Surya meski ia terjaga. Cukup dengan bisikan di angin, Surya akan berjalan sendiri ke tempat terpencil, lalu hilang selama berjam-jam, kadang berhari-hari. Warga desa mulai berbisik. Mereka menyebut Surya terkena kembang gaib, istilah untuk orang yang dijadikan kekasih oleh makhluk halus. Beberapa tetua menyarankan keluarganya untuk memanggil dukun atau kiai, tapi Surya selalu menghindar. Ia marah bila disebut kerasukan atau digoda jin. Baginya, Ayudhya bukan setan, melainkan sosok yang paling memahami jiwanya. Ia yakin, ia sedang menjalani takdir yang telah tertulis jauh sebelum kelahirannya. Namun diam-diam, tubuhnya mulai tak kuat menanggung beban dunia dan dunia gaib sekaligus. Suatu malam, saat kembali dari perjumpaan dengan Ayudhya, Surya roboh di tengah jalan desa. Beberapa warga menemukannya dan membawa pulang. Saat dibaringkan di rumah, tubuhnya seperti mayat hidup, dingin, pucat, namun tetap bernapas. Dalam tidurnya, ia tersenyum, senyum yang ganjil, seolah sedang berada di sisi kekasihnya dalam pelukan lain yang tidak terlihat. Ayudhya, dari alamnya, mengelus rambut Surya sambil berbisik, "Jiwamu milikku. Jangan biarkan siapapun memisahkan kita. Dunia mereka tak bisa memahamimu." Ketika Surya tersadar keesokan harinya, ia menangis tanpa suara. Ia tahu tubuhnya mulai hancur perlahan karena tak sanggup menampung kenikmatan dan energi dari dunia lain. Tapi ia juga tahu, setiap malam tanpa Ayudhya adalah malam yang hampa dan dingin. Ia berada dalam pusaran cinta yang tak bisa disentuh siapapun, namun mencengkram lebih dalam daripada cinta manusia biasa. Dan di lubuk jiwanya yang terdalam, ia mulai sadar bahwa ia sedang disiapkan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum pernah dirasakan manusia manapun. Kondisi Surya semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin kurus, namun bukan seperti orang sakit, melainkan seperti wadah yang dihisap perlahan oleh kekuatan tak kasat mata. Orang tuanya yang putus asa akhirnya memanggil seorang kiai sepuh dari pesantren Gunung Suro, Kiai Nur Hamdi, yang dikenal memiliki mata batin tajam. Begitu menginjakkan kaki di rumah Surya, kiai itu langsung mengerutkan dahi. Ada perempuan dari alam bawah yang menancapkan jalinan cinta di tubuh dan ruhnya. Jika tidak segera diputus, Surya akan menjadi tumbal cinta abadi dalam kerajaan jin, ucapnya lirih. Malam itu, Kiai Nur Hamdi memimpin pembacaan doa dan wirid untuk memutus ikatan gaib yang membelit Surya. Doa-doa menggema seperti guntur, menembus dinding rumah, dan bergetar sampai ke langit. Tapi bersamaan dengan itu, di langit desa muncul gumpalan awan gelap berbentuk wajah wanita menangis.
Hujan tiba-tiba turun disertai kilat tanpa suara. Ayudhya marah. Dari alamnya, ia menjerit dan memanggil Surya dengan tangis yang merobek jiwa. Surya terbangun dari tidurnya, matanya membelalak merah, tubuhnya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara dua lapis, satu suara manusia, satu lagi suara perempuan. Dengan tenaga gaib yang luar biasa, Surya bangkit dan menerobos barisan orang yang berzikir. Ia berlari keluar rumah, diikuti oleh suara petir dan bayangan putih yang melesat di langit. Kiai Nur Hamdi memerintahkan agar semua tetap berdoa, namun aura yang menyelimuti malam itu jauh lebih pekat dari yang ia duga. Di atas bukit tempat Surya berdiri, sosok Ayudhya muncul sepenuhnya, kali ini tidak lagi berselimut kabut, tapi dalam wujud Ratu Agung berpakaian cahaya, dengan air mata darah mengalir di pipinya. Mengapa mereka memisahkan kita, Surya? Bukankah kau telah bersumpah menjadi milikku? Surya terdiam, jiwanya terbelah antara dua dunia. Di satu sisi, doa-doa suci membakar setiap ikatan gaib yang membelenggunya. Di sisi lain, cinta Ayudhya memanggil dengan kenikmatan dan kehangatan yang tak terganti. Dunia berguncang di dalam dirinya. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, suara keras menggema dari langit, ruh yang tersesat harus kembali ke takdirnya. Cahaya menyambar tubuh Surya, dan dunia pun gelap dalam sekejap. Tubuh Surya terhempas di tengah ladang ilalang. Langit malam mendadak hening, seolah seluruh alam menahan napas. Di antara gelap dan terang, Surya melihat dirinya berdiri di sebuah jembatan kabut, satu sisi mengarah pada cahaya tenang yang diiringi suara azan lembut, sisi lainnya menuju gerbang emas mengapung, di mana Ayudhya menunggunya dengan wajah penuh luka dan air mata darah. Suaranya bergetar ketika berkata, "Aku mencintaimu melebihi umur dunia, Surya. Jika kau memilihku, kau akan hidup selamanya, dalam kenikmatan yang tak pernah dirasakan manusia." Di baliknya, muncul pasukan makhluk bersayap kabut dan berjubah bayangan. Mereka bersiap menyambut sang Raja Manusia yang dipilih. Namun dari arah cahaya, tampak sosok Kiai Nur Hamdi berdiri bersama arwah para wali. Mereka tidak memaksa, hanya menatap Surya dengan kasih dan keikhlasan. "Nak, cinta sejati tak menjadikanmu budak. Ia membebaskan, bukan mengikat." Kalimat itu menggema dalam dada Surya seperti palu mengetuk pintu hatinya yang tertidur. Ia menoleh pada Ayudhya yang kini berlutut, menangis, dan berkata lirih, "Jika kau pergi, aku akan lenyap bersama kerajaan yang kugenggam ribuan tahun." Jantung Surya berdetak begitu cepat, matanya berkaca-kaca, ia mencintai Ayudhya, tapi ia tak ingin kehilangan jiwanya. Surya menutup mata. Dalam hening yang panjang, ia membaca satu ayat pendek yang diajarkan ayahnya dulu, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Seketika jembatan kabut berguncang hebat. Ayudhya menjerit, tubuhnya perlahan memudar bersama gerbang emas dan kerajaan kabutnya. "Surya!" Suaranya menggema seperti badai yang mengamuk. Namun Surya tak goyah. Cahaya dari sisi lain membungkus tubuhnya dengan hangat, lalu menariknya perlahan dari ambang kegelapan. Di detik terakhir, Ayudhya menatapnya dengan senyum lirih, lalu menghilang seperti embun tersapu matahari pagi. Surya terbangun di atas sajadah, dikelilingi oleh keluarga dan warga yang menangis lega. Kiai Nur Hamdi mengusap kepalanya dan berkata, "Kau telah pulang." Sejak saat itu, Surya tak pernah lagi mendengar suara Ayudhya atau merasakan sentuhan dari alam gaib. Tapi setiap malam, saat kabut turun dan angin berhembus lembut dari bukit, hatinya akan terasa hangat, seolah cinta itu belum benar-benar musnah, hanya berpindah ke tempat yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Sekian, terima kasih.